pembawaan doa malam kembang, malam terakhir jenazah almarhum Ibu Ami disemayamkan di sini. Marilah kita senek dalam sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi, khususnya keluarga yang ditinggalkan akan menerima pesan moral Sang Buddha untuk memberikan kekuatan mental untuk bisa menerima perpisahan dari kematian dari salah satu anggota keluarga ini. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Namo Dan salam Buddhaya. sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Apabila Bapak Ibu pernah datang di tempat penjualan peti jenazah, kita bisa belajar dari tempat penjualan peti jenazah itu. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Di saat kita melihat di tempat penjualan peti jenazah, kita bisa melihat beberapa ukuran-ukuran peti jenazah atau peti mati. Ada yang ukuran kecil, ada yang ukuran sedang, ada yang ukuran besar. Penjual peti sudah tahu, sudah paham bahwa orang mati itu tidak usah menunggu hari tua, maka sudah disiapkan. Yang bagi anak-anak pun sudah disiapkan peti mati yang ukurannya kecil. Kemudian yang sedang pun itu juga sudah disiapkan. Artinya kapan datangnya kematian tidak harus selamanya menunggu hari tua. Setiap saat begitu manusia dilahirkan, Sang Buddha mengatakan tadi, tua dan muda, para bijaksana dan yang bodoh, semua berada di bawah bayang-bayang kematian. Kematian masih merupakan rahasia bagi kehidupan kita. Kapan kita mati, kita belum tahu jadwalnya. Tidak menjamin orang yang sakit sudah di ICU beberapa hari pun bisa pulih kembali. Tapi ada juga orang yang sedang budak pun juga mengalami kematian. Jadi kematian tidak mengenal umur atau usia seseorang. Kapanpun bisa mengalami kematian. Kemudian masih di tempat penjualan peti kita juga bisa melihat di situ ada beberapa peti mati yang ditempeli beberapa atribut-atribut atau simbol-simbol keagamaan. Ada yang ditempeli salib, ada yang ditempeli stupa dan simbol-simbol yang lain. Ini juga sebuah pelajaran dan bisa kita simpulkan
pengikut agama apapun juga akan mengalami kematian. Terbukti juga sudah disiapkan peti mati berdasarkan agama yang dianut oleh seseorang. Kemudian kita juga bisa belajar juga masih di tempat penjualan peti. Apabila Bapak Ibu bertanya tentang harganya, ada beberapa harga-harga. Ada yang harga murah, harga sedang atau menengah, ada yang harga yang mahal. Orang miskin juga mati juga. Orang yang ekonomi menengah juga mati. Konglomerat yang kaya raya juga akan mati juga. Terbukti sudah disiapkan harga peti mati sesuai dengan kelas ekonomi seseorang. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak sekali sebetulnya kita belajar tentang kematian ini dimanapun berada. Pada malam hari ini kita bersama-sama malam terakhir dengan istilah malam kembang. Ada kemungkinan kenapa disebut malam kembang, karena banyak bunga-bunga atau kembang-kembang yang berdatangan, ya. Kembang atau bunga sebagai simbol simpatik untuk menyatakan kesedihan, ya, untuk menyatakan perasaan berduka disimbolkan dengan mengirim bunga, karangan bunga simbol duka. Kemudian juga di dalam agama Buddha, bunga atau kembang ini makna. Yang pertama adalah makna ketidakkekalan. Kita bisa lihat di depan peti jenazah atau di atas peti jenazah, bunga yang kemarin dipasang masih segar bugar, sekarang 2 hari atau 3 hari ini sudah layu. Ini juga sudah pelajaran bagi almarhumah dan juga kita semua. Bagi kehidupan yang kita jalani ini pun juga mengalami proses kelayuan. Kita pernah lahir, berkembang, sehat, segar bugar. Suatu saat nanti juga akan mengalami layu dan mengering dan tidak dibutuhkan lagi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sekalipun almarhumah sudah meninggal, namun tetap disajikan makanan-makanan di depan peti jenazah. Ini mempunyai tujuan dan maksud sebagai alat dan sarana bakti yang hidup kepada yang telah meninggal. Yakinlah kelakuan dari yang hidup kepada yang meninggal ini tetap akan mengkondisikan, membantu kondisi arwah itu menjadi kondisi bahagia. Dan juga kita bersama-sama telah tadi membaca sutra atau membaca naskah pertobatan. Semasa kehidupan seseorang di tengah-tengah masyarakat tidak luput dari kekilapan-kekilapan, kesalahan-kesalahan baik yang sengaja maupun tidak. Kita mewakili beliau, kita bertobat atas kesalahan dan kekeliruan-kekeliruan yang pernah kita lakukan. Semoga dengan pertobatan yang tulus, para Buddha Bodhisattva dan Mahasatwa selalu memberikan bimbingan dan perlindungannya dan menuntunnya menuju alam bahagia, dan juga keluarga segera bisa menerima perpisahan dari kematian salah satu anggota keluarga ini. Semoga dengan perjalanan waktu saat ini kita masih awal-awal, masih sedih, masih menderita, namun yakinlah suatu saat nanti kita juga akan menerima hukum alam, hukum kesunyataan ini. Siapapun yang pernah dilahirkan akan mengalami kematian. Kita ucapkan selamat jalan almarhum, semoga pengabdianmu di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga maupun dimanapun juga akan selalu menemani dan menentukan arah kelahiranmu di alam surga bahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Marilah kita akhiri dengan memberi hormat sebanyak 3 kali dengan